Menilai keberhasilan ya, secara ekonomi ya, tentu kan akan melihat indikasi atau indikator dari perubahan-perubahan itu ya. Perubahan misalkan rumahnya yang asalnya gitu ya, bilik gitu ya, mungkin menjadi permanen gitu kan, sudah kelihatan ada perubahan. Kemudian anak-anaknya yang dulunya tidak sekolah ya, kemudian sekarang menjadi sekolah gitu ya. Itu kemudian dari kan ada nilaian itu apa namanya, dari sandangnya, pangannya, topnya, atau mungkin IKM-nya kan, indeks pembangunan masyarakat gitu ya, pendidikan gitu kan, kemudian kesehatan gitu ya, kemudian ekonomi ya, daya beli ya, daya saing atau daya beli. Nah itu mungkin secara umum kita bisa melihat kalau daya belinya sudah mulai gitu kan, anaknya sudah, pendidikannya sudah, kan dulu cuma sampai SD, sekarang sudah meningkat ke SMP gitu kan, kemudian daya belinya sudah. Jadi secara ekonomi mungkin bisa, itulah cukup tahap awal ya, ada perubahan berarti ya. Tapi kalau memang ya begitu aja dari dulu misalkan ya, kemudian bahkan yang tadinya milik malah jadi nggak punya rumah misalkan kan gitu ya, jadi gagal berarti kan pemberdayaan kita gitu ya. Kemudian kalau dari segi kerohaniannya ya bagaimana dilihat dari keramainya masjid itu dulu gitu ya. Jadi masjid itu dulunya sepi, sekarang jadi makmur gitu ya. Nah itu yang secara apa namanya, lahiriah mungkin kita bisa dikatakan dakwah kita itu berhasil, walaupun gitunya yang penting kita sudah bekerja, walaupun misalkan nggak ada yang ikut ya tidak bisa dikatakan gagal, karena nabi pun, para nabi pun tidak semuanya berhasil membawa umat yang banyak gitu ya. Ada katanya nabi yang membawa 7, ada yang membawa 5, ada yang membawa 2, dan bahkan ada yang tidak membawa sama sekali gitu ya. Dan ada yang banyak memang ya, seperti umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa itu sangat banyak sekali. Tapi mereka itu tidak dikatakan gagal gitu ya. Artinya dalam tugasnya. Nah, adapun tentunya kalau secara penilaian kan itu ada variabelnya gini, kalau secara penilaian manusiawi mungkin memang belum berhasil gitu ya. Jadi kalau kita melihat keberhasilan ekonomi ya, jadi tadi perubahan-perubahan daya belinya, kesehatannya, pendidikannya gitu ya. Bahkan kita ketika mereka melihat lemah dalam satu sisi, kita upayakan. Seperti ada orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, ya kita kan bantu gitu, bagaimana kita advokasi mereka supaya bisa sekolah gitu kan. Kemudian tadi ada rumahnya tidak layak, kita bantu gitu ya, untuk supaya menjadi layak gitu ya. Walaupun bukan dari kita bisa hanya menjadi fasilitator. Nah untuk kerohaniannya, ruhaninya itu tadi ya, jadi indikasinya masjid ini menjadi ramai, baik itu oleh sholat berjamaah, taklim, ataupun oleh anak-anak. Karena dulu ada kampung istilahnya disebut kampung yang mati gitu ya. Ada masjid tapi tidak ada kehidupan gitu ya, tidak ada kehidupan. Maka dengan adanya dakwah ini, maka sesungguhnya dakwah itu menyeru orang kepada kehidupan gitu ya, kepada kehidupan. Semakin ramai orang, semakin banyak dakwah, maka disitulah kehidupan baik itu ekonomi maupun rohani itu akan menjadi hidup gitu ya. Nah makanya bagi orang yang menyambut dakwah itu sesungguhnya dia menyambut kehidupan gitu ya, menyambut kehidupan. Di dalam Al-Quran tersebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ya paling tidak ada 3 tahapan itu ya. Ada yang memang perlu dengan hikmah ya, seperti masyarakat yang awam gitu kan, masyarakat umum itu tidak bisa dengan cepat radikal gitu ya, dengan apa namanya, tergesa-gesa gitu ya. Mereka itu perlu dengan hikmah gitu ya. Jadi tapi mereka itu dengan apa, dengan hikmah itu bisa ikut dengan apa, konsisten, continue gitu kan. Nah kemudian yang kedua itu bisa ditingkatkan ya kepada metode mau'idhah hasanah gitu. Mau'idhah hasanah itu dalam arti memberi nasihat bagi mereka yang sudah paham gitu ya, tetapi apa namanya, melanggar gitu ya. Maka kita menggunakan metode nasihat gitu ya, metode nasihat gitu ya. Dan yang ketiga ada kelompok yang mungkin menolak gitu kan, dengan berbagai macam alasan-alasan, maka disitulah kita menggunakan metode mujadalah gitu kan. Mujadalah itu artinya disitu kan perlu
kesiapan tadi ya, pemikiran dan sebagainya gitu kan. Nah itu biasanya di masyarakat perkotaan kan gitu ya, atau orang yang menolak dakwah kita gitu kan, dakwah itu loh, atau dakwah Islam lah gitu ya, karena ya tidak semua orang begitu kita ajak langsung menerima, ada yang memang perlu kerja keras gitu ya. Nah adapun dalam metode mengajak itu ya, jadi kita tidak atau tidak selalu berbenturan gitu ya. Kan ada orang yang mungkin dalam dakwahnya itu seakan-akan membenturkan gitu ya, membenturkan apa yang ada di kultur yang ada masyarakat dengan ajaran yang dibawa gitu kan, sehingga memang menimbulkan reaksi yang juga keras gitu ya, keras gitu ya. Nah, alhamdulillah selama ini kalau Hidayatullah tidak memulai dakwahnya dari dakwah fikih yang kemudian membenturkan ya dengan pemahaman masyarakat yang ada, tapi bagaimana mereka itu memahami dulu ya, memahami dulu ya apa yang kita inginkan atau apa yang sesungguhnya ada di dalam agama itu gitu ya. Sehingga permasalahan yang ada dalam mereka itu nanti kalau toh itu memang sebuah kesalahan, mereka akan merubahnya sendiri gitu ya. Nah ada kan gerakan dakwah yang radikal tadi, artinya langsung dibenturkan dengan antara masalah yang ada dengan aturan yang seharusnya. Betul. Dengan aturan yang seharusnya, itu sudah disebut keras atau radikal kan gitu ya. Nah kalau Hidayatullah selama ini tadi ya tahapannya itu ya 3 tahapan gitu ya. Bil hikmah, hasanah, jadi pertama, tugas kita adalah mengajak orang itu untuk membesarkan Allah. Ya. Jangan sampai ada terbetik di dalam hati kita untuk membesarkan diri kita sendiri. Ya. Jadi dakwah itu sesungguhnya adalah untuk membesarkan Allah. Jadi jangan sampai kita itu cepat putus asa ketika orang tidak menghargai dakwah kita, gitu ya. Karena mungkin di situ ada sebuah kesalahan, ya. Karena dia ingin ya dirinya dihormati gitu ya. Kita lihat Nabi SAW saja yang begitu mulia ya, ketika menyampaikan dakwah ya tetap mendapat penolakan. Betul. Bahkan beliau dihina gitu kan. Nah, sementara kita ini yang belum teruji sebelumnya. Nabi itu kan sudah teruji sebelum jadi Nabi, Al-Amin gelarnya gitu, mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan wahyu berdakwah ditolak ya, dihina. Apakah Nabi marah? Kan tidak gitu ya. Apakah Nabi istilahnya kasar terhadap masyarakat atau makmumnya? Kan tidak gitu ya. Nah jadi pertama pesan saya itu, jadilah dakwah ini adalah sesungguhnya kita mengajak orang itu kepada Allah, bukan kepada diri kita gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah membersihkan kepentingan-kepentingan ya, dari kepentingan-kepentingan pribadi gitu ya. Semata dakwah itulah untuk menegakkan Islam gitu ya, agar mereka itu bisa melaksanakan Islam ya, dan juga bisa berjamaah. Jadi Islam, tujuan dakwah itu bukan memporak-porandakan tatanan masyarakat, justru harus mampu mengumpulkan masyarakat menjadi terpimpin dalam sebuah kepemimpinan atau yang disebut dengan imamah ya. Karena Hidayatullah itu ingin sesungguhnya masyarakat yang sudah kita bina itu ya, mereka itu menyadari bahwa pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Maka para dai inilah mereka itu dijadikan pemimpin ya di daerahnya gitu ya. Pemimpin dalam segala bidang gitu seharusnya, idealnya tadi kan pemberdayaannya, mereka juga ikut kemasyarakatannya gitu ya. Mungkin bahkan nanti ke pemerintahannya gitu ya. Sehingga dakwah itu ya membuat masyarakat semakin kuat gitu ya. Baik ekonominya kuat, ilmunya kuat ya, ibadahnya kuat. Pokoknya ketika masyarakat ini kuat, maka ya negara akan kuat gitu ya, agama juga akan kuat gitu ya. Itu tugas kita yang kadang-kadang dakwah hanya menyampaikan begitu saja sudah selesai gitu kan. Ceramah apalagi tidak ada suatu kesatuan ya, sehingga tadi masing-masing gitu, masing-masing. Maka kami ingin menyeluruh yang ketiga ini kepada para dai gitu ya, kepada para dai yang ditugaskan gitu ya oleh siapapun ya, untuk
mengingatkan bahwa masyarakat kita ini memang sedang memerlukan kepemimpinan atau persatuan di dalam segala hal gitu ya, terutama di dalam berislam ini. Jadi nanti itu insya Allah kita akan ketemu gitu ya. Kita akan ketemu. Mungkin ada yang dakwah di pelosok, ada dakwah di kota. Kalau niatnya sama, itu insya Allah satu saat akan ketemu menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Semua akan sepakat untuk mengangkat pemimpin yang terbaik gitu ya. Itu pemimpin yang terbaik kan begitu. Kalau memang ini sudah berhasil dakwahnya dengan benar gitu ya. Nah itu sehingga kita semua tidak ada lagi terkotak-kotak dengan ormas ini, dengan ormas itu ya. Walaupun boleh kita berormas, mungkin kita merupakan sebuah kebutuhan bersatu, berkelompok, tapi ingat bahwa Islam inilah rumah kita bersama ya, sehingga nanti kita akan berimamah berjamaah gitu kan dengan satu kepemimpinan gitu ya. Itulah tujuan dari dakwah itu nanti sesungguhnya gitu ya. Persatuan umat itu menjadi betul-betul bersatu gitu ya. Jangan mau dipecah belah gitu kan dengan dibenturkan antara ormas dan golongan gitu. Itulah hanya beda rumah saja ya, beda rumah sama beda alamat sekarang ini ya. Nah itu jadi kalau tadi dakwahnya karena Allah ya, kemudian membersihkan dari kepentingan pribadi gitu ya, walaupun tentu setiap pribadi punya kepentingan gitu ya, tapi utamakanlah kepentingan Islam gitu ya, yang satu saat insya Allah nanti kita akan bertemu dalam satu rumah besar yang namanya Islam.